Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di CNBA Channel. Hari ini hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, kita akan bincang-bincang kembali seputar hukum Islam. Dan kali ini kami akan membahas tema yang kekinian, tema yang menarik untuk warga Nahdliyin, terutama warga Nahdliyin yang berada di Banjaragung, yaitu terkait pernikahan. Di studio telah hadir bersama kami Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Ikar Soekardi sebagai narasumber dalam channel ini. Sebelum kami berbincang-bincang oleh beliau, alangkah baiknya kita sapa terlebih dahulu Ustadz Ikar Soekardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz di era pandemi? Alhamdulillah sehat, walaupun sedikit agak ketakutan. Takut dengan apa ini Pak Ustadz? Ya, takut dengan isu yang menyebar terlalu berlebihan. Ini Pak Ustadz, kita berjumpa lagi, yang jelas ini sudah kehendak Allah Pak Ustadz. Amin, alhamdulillah. Dan kali ini tetap kita akan berbicara atau berdiskusi terkait hukum pernikahan. Iya. Kenapa tema ini diangkat? Karena faktanya di masyarakat sekarang tema ini memang jadi sebuah perbincangan. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan sebenarnya apa yang menjadi tujuan dalam pernikahan ini, Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bin nikah li anna nikah sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sunnat an-nikahu sunnati faman lam ya'mal sunnati falaysa minni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mas Sofyan yang saya hormati dan para pecinta atau pemirsa CNBA yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya dalam tema masih seputar nikah tentunya, yang pada malam hari ini atau pada episode yang ini dibatasi seputar tujuan pernikahan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti di dalamnya ada tujuan. Ya, termasuk di dalamnya perintah untuk menikah. Di antara tujuan dalam sebuah pernikahan sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, ya, ulama salaf tentunya. Yang pertama, tujuan nikah itu adalah lil ibadah. Di nikah itu adalah untuk ibadah, beribadah kepada Allah. Yang barangkali mungkin salah satu ibadah yang paling digemari, ya, yang paling dirindukan terutama oleh para jomblo-jomblo itu adalah ibadah, nikah. Ya. Jadi nikah ini ibadah yang digemari. Ya, mungkin kalau sholat orang cenderung banyak malesnya. Ya, puasa mungkin juga sama, lapar dan sebagainya. Zakat mungkin sayang dengan uang yang sudah diperoleh secara susah payah. Tapi ketika kita bicara nikah, maka kayaknya semua orang mungkin jangankan yang belum, ya, kira-kira yang sudah saja kan mungkin ya, kepengen nambah lagi. Ini luar biasa nikah dalam konteks lil ibadah. Kemudian yang kedua, nikah itu tujuannya adalah litak siril asir. Ya, apa itu litak siril asir? Yaitu untuk memperbanyak keturunan. Sebagaimana sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tujawijul wadud wal walud fa inni mukasyiran bikum mul anbiya yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah menyampaikan, nikahlah kamu dengan seorang perempuan yang subur atau yang banyak anaknya. Kenapa? Karena dengan begitu aku akan bangga di hadapan para nabi karena umatku banyak nanti di yaumul qiyamah. Ini sebuah anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW agar kita para lelaki itu ketika memilih calon istri adalah calon istri yang subur tentunya.
Ada guyonan mengatakan, apa Pak Ustadz ciri perempuan yang subur itu? Saya sering sampaikan ya, sering guyonan seperti itu. Di antara ciri wanita yang subur itu adalah yang dapurnya besar. Jadi yang dapurnya besar, artinya apa? Yang gemuk. Makanya sekarang ini mungkin orang para jomblo-jomblo lebih suka kepada perempuan yang gemuk, yang subur. Di samping memang suami dianggap sukses ketika punya istrinya yang gemuk, kan kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga yang menjadi bagian daripada tujuan pernikahan adalah thalabus syafa'ah, yaitu untuk mencari pertolongan. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang menikah, maka tentunya tidak hanya menjadi pertolongan di dunia, juga menjadi pertolongan di akhirat. Yang pertolongan itu bernilaikan ibadah. Sebagai contoh misalnya suami menafkahi istrinya, itu pahalanya luar biasa. Begitu juga istri ketika melayani suami, mencucikan pakaiannya, menyiapkan makanannya, itu juga pahalanya luar biasa. Itu kan menjadi sebuah lapangan pahala, menjadi sebuah kesempatan bagi kedua belah mempelai untuk memberikan pertolongan dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana untuk memperbanyak pahala. Ini menjadi pertolongan tentunya di akhirat. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat adalah banyaknya pahala kebaikan. Dan kira-kira di antaranya seperti itu. Dan mungkin masih banyak pertolongan yang lain ya, dalam konteks misalnya ketika istri punya masalah, suami bisa ikut membantu menyelesaikan masalah persoalan si istrinya. Begitu juga sebaliknya ketika suami mungkin punya kejenuhan dengan sebuah profesinya, mungkin istrinya bisa memberikan pencerahan yang menghibur dan sebagainya. Kira-kira itu. Kemudian juga secara umum ya, mungkin yang sudah banyak dipahami oleh masyarakat secara umum, tujuan nikah itu yang pertama adalah membentuk keluarga yang sakinah. Ya, walaupun mungkin sering disambungkan dengan mawaddah warahmah. Yang padahal di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi tujuan nikah itu adalah sakinah. Adapun mawaddah warahmah adalah waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Setelah timbul sakinah maka akan muncul sifat mawaddah warahmah. Allah jadikan di dalam hati kedua pasangan sifat mawaddah dan sifat warahmah. Itu yang pertama. Tapi yang tidak kalah penting lagi juga, kalau sakinah mungkin lebih ke internal. Rumah tangga yang sakinah, yang tenang antara suami dengan istri. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, tujuan menikah adalah untuk menciptakan suasana yang maslahah. Apa masalah ini? Islam itu harus menjadi contoh. Artinya keluarga Islam menikah dalam konteks ajaran Islam itu, keluarga itu harus menjadi contoh bagi orang lain, bagi tetangganya, sehingga apa, tetangganya melihat subhanallah keluarga umat Islam itu luar biasa bahagianya seperti itu suami istri. Jangan justru sebaliknya, malah rumah tangga Islam menjadi menjadi ejekan bagi orang-orang yang di luar Islam atau bagi lingkungannya. Kenapa? Karena itu istilahnya tadi, rumah tangganya yang cekcok terus setiap hari, tapi tiap tahun anaknya nambah. Nah, ini yang jadi masalah kan, cekcok terus tapi anaknya nambah. Nah, ini mungkin barangkali ya ada apa kira-kira. Saya kira mungkin itu ya bagi mukadimah yang dapat saya sampaikan. Mas Sofyan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Ustadz, terkait tujuan ibadah tadi itu, tujuan nikah itu diantaranya ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, di situ timbul pertanyaan Pak Ustadz, sebenarnya apa sih yang harus disiapkan untuk mencapai ibadah yang sempurna, baik itu dari pihak suami dan istri. Ini untuk jomblowati, syarat. Saya kira mungkin konteksnya satu, bahwa al-amal bila ilmi mardudatun la tuqbalu. Jadi amal yang tidak disertai dengan ilmu maka amalnya akan tertolak. Karena nikah ini ibadah, maka yang pertama yang harus disiapkan adalah ilmu. Ya, ilmu tentang bagaimana melaksanakan pernikahan. Ya, jadi dari mulai mungkin syariat tentang syarat nikahnya, rukun nikahnya, kemudian yang ditimbulkan dari nikah, itu kan dibutuhkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kebanyakan sekarang ini rumah tangga yang tidak langgeng, rumah tangga yang cerai-berai itu kenapa? Karena mungkin si pelaku rumah tangga itu sendiri kurang sedikit perbendaharaan ilmu ini. Bagaimana tidak? Ya, ajaran Islam mengatakan bahwa bagaimana istri itu melayani suami, bagaimana suami istri itu dimuliakan oleh suami,
Tapi tidak sedikit kan yang istrinya ditabokin sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya kurang ilmu. Istri itu disayang bukan ditabok ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, bukan dipukul, kira-kira seperti itu. Istri itu dipanggil dengan suara yang layinan ya, bukan dengan suara yang syadidan, dengan suara yang keras, dengan suara yang kasar, bukan, tapi suara yang layinan, yang lemah lembut. Itu juga perlu dipahami kan ilmunya seperti itu, kira-kira seperti yang dicontohkan Nabi Pak Ustadz ya. Iya. Memanggil istrinya ya dengan ya Humairah ya, seperti itu kan bisa juga ya Ummul Mukminin dan sebagainya. Jadi itu kaitannya. Yang perlu disiapkan tuh ilmunya Pak. Ya, ilmu untuk menata rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Di dalamnya sudah ada hak dan kewajiban juga harus paham itu. Dengan sendirinya ketika kita pahami ilmu tentang nikah, maka si istri paham apa kewajibannya, si suami paham apa kewajibannya. Yang ada sekarang kan istri mencari tahu bagaimana apa kewajiban suami, yang akhirnya apa, nuntut. Padahal rumah tangga yang baik itu adalah kita menuntut terhadap kewajiban kita. Jadi kita berusaha bagaimana membahagiakan pasangan kita, bukan kita menuntut pasangan membahagiakan kita, bukan. Kan kira-kira seperti itu. Mungkin kalimatnya yang salah juga. Iya, masalahnya sekarang ini banyak orang yang mengatakan hak dan kewajiban. Nah, jadi yang diutamakan haknya dulu, bukan kewajibannya dulu. Berarti salah kaprah Pak Ustaz. Iya, bisa juga mungkin kewajiban dan hak gitu. Jadi kewajiban dulu baru hak kan kira-kira. Baik, yang kedua Pak Ustadz terkait tujuan nikah, yaitu memperbanyak keturunan Pak. Nah ini mungkin jadi kontradiksi ya antara pemerintah dengan agama, karena kebijakan pemerintah jelas untuk membatasi keturunan, sedangkan dalam Islam sendiri itu malah disuruh banyak, dianjurkan memperbanyak keturunan. Ini bagaimana Pak Ustadz? Saya kira mungkin jalan tengahnya adalah hanya kita lihat dari persepsi masing-masing, tujuan masing-masing. Pemerintah juga tidak salah, agama jelas-jelas tidak salah. Kenapa? Karena Rasulullah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam semua ungkapan dan ucapan-ucapannya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, memperbanyak anak yang bagaimana? Anak yang membanggakan Rasulullah, umat yang membanggakan Rasulullah di hadapan para nabi-nabi yang sudah terdahulu. Berarti anak yang bagaimana? Anak yang berkualitas. Kan kira-kira seperti itu. Nah, pemerintah memberikan kebijakan dengan membatasi anak itu, maksudnya ya kalau memang orang itu tidak mampu mencetak atau melahirkan anak yang berkualitas yang unggul, ya usahakan jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena akan jadi beban baik bagi orang tuanya maupun bagi pemerintah itu sendiri, kan kira-kira seperti itu. Jadi konteksnya adalah kepada orang yang memang memiliki kemampuan untuk mencetak dan melahirkan anak-anak yang bermutu dan berkualitas, dalam bahasa kasarnya bibit unggul, ya saya kira sah-sah saja punya anak banyak ya. Bahkan guyonan kawan saya itu katanya kalau punya anak minimal katanya 5, sehingga kalau meninggal dunia katanya yang gotong 4, yang bawa payung 1 kan cukup katanya. Tapi kalau cuma 3 kan yang gotong aja nggak cukup katanya, kan kira-kira seperti itu Mas ya. Artinya tetap ambil jalan tengahnya. Pemerintah menginginkan anak yang bermutu, yang berkualitas. Islam juga banyak anak, bukan seperti hanya banyaknya saja, tapi juga anak yang memang membanggakan bagi Rasulullah kepada nabi-nabi sebelumnya. Artinya bila demikian antara pemerintah dengan agama ini sebenarnya sinergi saja. Yang dikedepankan kualitas, bukan sekedar kuantitas saja. Jadi pemerintah pun mungkin ketika memang kita bisa melahirkan anak yang berkualitas lebih dari 2, saya kira nggak ada masalah. Bahkan mungkin menjadi investasi bagi pemerintah itu sendiri. Kemudian Pak Ustadz, yang ketiga tadi kan salah satu tujuan nikah pertolongan ya. Iya, tolabus syafa'ah. Nah, itu bentuk pertolongan apa sih Pak Ustadz yang didapat oleh pasangan dalam pernikahan itu? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa di dalam sebuah pernikahan ada ijab dan qabul, ya, di mana seorang laki-laki menerima pernikahan sebagai seorang perempuan. Pada saat sudah seperti itu, berarti perempuan menjadi tanggung jawab suaminya. Nah, dalam konteks ini maka suami itu harus membimbing istrinya. Maka konteks lahirnya berarti suami adalah penolong bagi istrinya. Bahkan mungkin di beberapa keterangan baik itu para ulama maupun Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa ketika seorang suami mengizinkan istrinya berbuat maksiat atau keluar dari rumah untuk tujuan maksiat, maka dosanya akan ditanggung oleh suaminya.
Artinya berarti suami di sini punya kewajiban untuk membimbing si istrinya dalam konteks itu pertolongan lahiriah. Kalau kita bicara konteks pertolongan batiniah, ketika seorang suami menikah kemudian punya anak, maaf ngomong ya, dikatakan di dalam keterangan Rasulullah, anaknya itu jadi hafid Quran, maka anak akan menjadi pertolongan bagi kedua orang tuanya. Maka itu melahirkan syafaat, ya, pertolongan di akhirat. Ya, dan masih banyak mungkin contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan syafaat ya. Itu salah satu bentuk. Iya, salah satu bentuk pertolongan. Masih banyak bentuk-bentuk hal. Saya kira masih sangat banyak lagi, baik lahiriah maupun yang sifatnya ukhrawiyah. Kemudian ini Pak Ustadz sebagai pamungkas lah. Iya. Tips tadi kan Pak Ustadz berbicara masalah sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Sekarang coba Pak Ustadz jabarkan terkait sakinah, mawaddah, warahmah itu seperti apa sih? Iya. Keluarga akan tercipta menjadi keluarga yang sakinah dan maslahah. Ya, kalau mawaddah warahmah kan tercipta dari sakinah. Ya, sakinah dan maslahah. Yang pertama adalah keluarga yang didasarkan pada prinsip misaqan ghalidhan. Ya, misaqan ghalidhan artinya apa? Yaitu ikatan yang kuat. Ya, ikatan yang kuat. Jadi si antara si pasangan laki dan pasangan perempuannya itu memang betul-betul menginginkan ikatan ini adalah kalau perlu ikatan dari menikah sampai meninggal dunia, kan kira-kira. Jadi tidak ada kalimat-kalimat yang muncul yang terkesan akan memisahkan. Makanya mohon maaf saja mungkin saya kurang begitu sepakat ketika ada perintah untuk mewajibkan membaca taklik talak mungkin bolehlah diadakan, hanya cukup ditandatangani saja, tidak perlu harus dibaca. Kira-kira seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, antarodin wa tasawurin. Itu yang kedua, konsep prinsip untuk menikah sakinah mawaddah tadi itu. Antarodin wa tasawurin artinya apa? Keinginan untuk bersama. Ada konteks keinginan bersama. Jadi si suami pengen ini, istrinya harus sepakat. Jangan sepihak gitu. Kemudian yang ketiganya adalah muasyarah bil ma'ruf. Nah, mewujudkan keinginan itu harus dalam lingkaran musyawarah bil ma'ruf. Dengan apa? Dengan satu prinsip muasyarah bil ma'ruf di sini adalah bukan ananiyah, tapi nahwiyah. Ya, bukan ananiyah. Kalau ananiyah kan egois. Ya, jadi keinginan suami karena suami merasa mungkin dia yang mencari uang, akan dia harus memutuskan. Iya, betul, menjadi pemimpin. Jadi harus an-nahwiyah, jadi kesepakatan bersama. Dan yang terakhir untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah yang husnul tafahum. Ya, pemahaman yang baik atau saling mengerti. Ya, yang laki dengan yang perempuan saling memahami. Saya kira mungkin itu untuk pembahasan berkaitan dengan bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan maslahah. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ini bincang-bincang yang saya kira banyak sekali manfaatnya untuk di Banjar Agung ini terutamanya, dan pada umumnya bagi masyarakat sosmed lah ya. Baik Pak Ustadz, mungkin dari saya untuk bincang-bincang ini sampai di sini dulu. Nanti kalau ada waktu kita bisa bertemu lagi membahas tentang pernikahan ini. Insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa CNBA Channel yang saya sayangi, demikianlah bincang-bincang saya dengan Dr. Andes Ustadz Ikar Soekardi yang telah saya rasa ini gamblang penjelasannya terkait tujuan nikah itu apa. Jangan bosan-bosan pemirsa untuk terus mengikuti kajian-kajian hukum Islam di channel ini, karena saya rasa ini sangat luar biasa channel ini. Mungkin untuk sekup kecamatan ini channel yang sangat jitulah, belum ada tandingannya mungkin gitu. Baik pemirsa, ketika pemirsa ingin bertanya atau ingin mengkritik, silahkan dikritik tapi dengan cara yang arif, yang bijak. Jika ingin bertanya bisa langsung di adminnya langsung. Baik pemirsa, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.